Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Dengan Heavenly dengan NIM 150 362 1033. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan penugasan ketiga dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Sen Dr. Rian Artun, Magister Pendidikan. Tugasnya adalah untuk menganalisa kompetensi dasar dengan memaparkan temuan-temuan hasil riset dari jurnal yang ditemukan. Nah, pada pertemuan kali ini saya menggunakan, saya akan menganalisa eh, kompetensi dasar yaitu membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal yang terdapat pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung pada sekolah menengah kejuruan dalam ranah PTB dan teknik sipil. Di SMK sendiri, para peserta didik dipersiapkan untuk segera bekerja setelah lulus dan diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas pada bidang pekerjaan sesuai dengan jurusannya di SMK. Membuat gambar rencana lantai ruangan pada desain ruangan merupakan kompetensi dasar yang terarah pada ranah psikomotorik. Jadi, psikomotorik siswa di sini dituntut karena kompetisi dasar dan mata pelajaran ini adalah praktek dengan menggunakan perangkat lunak desain. Aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung dalam hal ini digunakan untuk membuat gambar rencana lantai, ruang interior, rumah tinggal. Menuntut peserta didik mampu mengoperasionalkan atau menggunakan software aplikasi, yaitu salah satunya AutoCAD. AutoCAD sendiri adalah aplikasi program 2D dan 3D yang dapat berfungsi sebagai visualisasi penggambaran secara lebih detail. Penggambaran AutoCAD dapat digunakan secara detail sesuai dengan kondisi real di lapangan. Penggunaan software ini telah digunakan oleh berbagai aspek dari guru, dosen, kontraktor, konsultan perencana, siswa, mahasiswa, dan berbagai kalangan pekerjaan lainnya. Pada dunia konstruksi, AutoCAD digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan berbagai pekerjaan multi dari pekerjaan struktur, arsitektur, bahkan mechanical, electrical, dan plumbing. Sedangkan pada dunia pendidikan, baik di kampus maupun di sekolah menengah, AutoCAD itu adalah sarana proses kegiatan belajarnya. Nah, dalam pembelajaran pasti ada yang dibutuhkan. Salah satunya adalah modul-modul untuk sarana prasarana. Mari kita masuk ke media pembelajaran dan sarana prasarana. Nah, yang pertama itu ada modul. Nah, modul itu harus mengangkat teori, tahapan pengerjaan, dan contoh soal untuk proses pengasahan keterampilan peserta didiknya. Nah, selain modul itu ada juga media pembelajaran. Media pembelajaran sangat berperan dalam kompetensi dasar membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung ini. Penggunaan media pembelajaran yang cocok menurut saya itu adalah menggunakan Learning Management System atau LMS. Berangkat dari uh, saya sendiri yang sudah menggunakan LMS ini pada masa pandemi kemarin, saya rasa penggunaan LMS ini sangat cocok karena media ini menurut saya dibutuhkan karena di dalamnya bisa menampilkan tidak hanya modul tetapi juga bisa memaparkan langsung video-video tutorialnya. Dengan media pembelajaran ini, proses pembelajaran jadi lebih optimal karena siswa tidak hanya membaca namun juga bisa melihat langsung pengaplikasiannya dan nanti bisa langsung diikuti oleh peserta didik itu sendiri. Karena pada kompetisi dasar ini memerlukan contoh nyata yaitu media pembelajaran yang jelas karena akan diamati, dicerna, dan ditiru oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil yang tepat. Lalu yang terakhir itu adalah proses pengaplikasian karena dari materi-materi yang sudah didapat dari modul dan LMS tadi, pada kompetensi dasar ini praktikum adalah inti dari kegiatan belajar. Karena SMK harus memberikan bekal dan kecakapan khusus bagi siswanya. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai
untuk dapat menopang jalannya pembelajaran, berdasarkan kajian dari jurnal yang saya baca, jurnal Batak Karang, sarana dan prasarana dia dari SMK harus memenuhi kriteria fasilitas dengan standar tertentu. Salah satunya adalah bengkel atau laboratorium, karena sebagian besar kegiatan dilakukan di bengkel atau laboratorium tersebut. Maka jika standar tersebut belum terpenuhi, para siswa tidak dapat latihan untuk menerapkan ilmu yang didapat. Nah, beberapa standarnya itu yang sudah ditetapkan, uh, adapun standar fasilitasnya seperti ini. Pembelajaran untuk SMK harus memenuhi kriteria minimum fasilitas pembelajaran bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar fasilitas pembelajaran untuk SMK yang meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan, dan kelengkapan fasilitas pembelajaran. Nah, permasalahan yang paling nampak adalah fasilitas sekolah yang belum terpenuhi di pembelajaran SMK. Nah, jadi jika tidak terpenuhi maka pembelajaran akan sulit dan tidak optimal. Jadi, berdasarkan analisa dari kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu membuat gambar rencana lantai ruangan interior rumah tinggal dalam mata pelajaran APL PIG ini, menurut saya adalah yang cocok adalah project based learning. Mengapa project based learning? Karena menurut saya project based learning ini sangat cocok karena project based learning adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan penekanan pengajaran yang komprehensif, yang melibatkan siswa agar siswa nanti bisa membiasakan dan mengasah keterampilannya sendiri. Project based learning sendiri sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan project based learning sendiri telah menekankan pada pemecahan problematika yang terjadi sehari-hari melalui pengalaman belajar praktik langsung. Intinya, model belajar satu ini menurut saya cocok untuk kompetensi dasar yang saya ambil. Karena dengan metode belajar ini, peserta didik bisa dibiasakan dan mempunyai pengalaman dan nanti bisa diterapkan di permasalahan-permasalahan di kehidupan yang nyata. Demikian presentasi yang saya paparkan. Terima kasih.